Ibu Guru SMA Negeri 30 Jakarta dalam partisipasinya pada acara webinar Design Thinking untuk meledakkan kreativitas dan problem solving peserta didik. Apa kabar Bapak Ibu Guru hebat semua? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Dan di siang hari ini, luar biasanya Bapak Ibu Guru hebat bisa mengikuti kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk peserta didik kita. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ervina Lutfiati yang akan memandu acara mulai pukul 14.00 hingga selesai. Baiklah, saya akan menyampaikan rundown acara webinar hari ini, yaitu doa, kemudian sambutan dan arahan dari Ibu Cahyani selaku Kepala SMA Negeri 30 Jakarta, paparan biografi singkat dari narasumber kita, sesi materi bersama narasumber, sesi tanya jawab, foto bersama pengisian link absensi kehadiran, dan terakhir doa penutup. Baiklah, kita awali kegiatan webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dan arahan dari Kepala SMA Negeri 30 Jakarta kepada Ibu Cahyani MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ervina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita diperkenankan hadir secara maya, walaupun sebetulnya ada diri kita pasti bertatapan hari ini, tapi ini adalah kudu harus bertatapan maya Bapak Ibu. Yang saya hormati Bu Kelly, Pak Dewan, dan Bu Rini selaku Wakil Kepala Sekolah dari SMA Negeri 30 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu sebagai narasumber dari kegiatan Kombel SMA Negeri 30 Jakarta. Ini adalah kegiatan untuk yang ketiga kalinya, yaitu sebelumnya adalah di bulan Agustus dan sekarang ada di bulan September. Mudah-mudahan ini berlangsung setiap bulan secara rutin, yaitu guna meningkatkan kinerja dari kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, Kombel yang ketiga ini bisa kita laksanakan. Tapi kalau saya sudah melihat judulnya, ini yang membuat penasaran mungkin Bapak Ibu, karena pakai bahasa Jawa ya Bu ya. Di situ ada bacaan design thinking. Nah, kalau udah dibilang design thinking untuk meledakkan dari kreativitas Bapak Ibu. Design thinking itu kalau bagi saya adalah kita mengedesain pikiran kita secara terbuka untuk mendapatkan ide-ide baru. Ini mungkin nih baru tebakan saya Bapak Ibu. Ide-ide baru untuk mendobrak lah istilahnya yang selama ini kreativitas yang sudah kita buat mungkin akan bertambah dengan hadirnya nanti mungkin narasumber kita dari Bapak Rifki yang akan menambah wawasan kita dalam kegiatan atau strategi kita pada saat kita mengajar nanti. Mudah-mudahan acara dari hari ini dapat berjalan dengan lancar. Demi suksesnya acara ini, Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu melepaskan sedikit atau meluangkan waktunya untuk mendengarkan best practice yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Rifki. Dan hari ini mudah-mudahan kita akan menambah ilmunya ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar seni. Cakep, Tidak lupa membeli pita. cakep. Terima kasih Ibu Cahyani. Sambutannya membangkitkan semangat kita. Sami-sami, Neng. Baik, Oh iya, Bu selanjutnya Elvina, saya sebentar. Saya belum menyapa di sini. ya, Ada mangga. beberapa teman dari luar ya. Ada mungkin dari SMA Muhammadiyah 16, Muhammadiyah 2, dari Saint John, dan mungkin satu lagi dari Kanaan. Selamat datang Bapak Ibu yang sudah mewakili dari SMA-nya masing-masing yang terundang dari SMA Negeri 30 Jakarta.
Mudah-mudahan Bapak Ibu mendukung acara kami yaitu dari Kombel SMA Negeri 30 Jakarta. Terima kasih Bu Ervina. Ya, baik. Terima kasih Ibu Cahyani. Selanjutnya saya akan membacakan biografi singkat dari narasumber hebat kita hari ini. Kepada Ibu Ratu bisa ditayangkan sejenak. Bisa ditayangkan? Nggak bisa, Vin, kata Bu Ratu. Mungkin nggak bisa ditayangkan, dibacakan aja mungkin. Oke, kalau nggak bisa berarti saya bacakan karena tak kenal katanya tak sayang begitu ya. Baik, narasumber hebat kita hari ini nama lengkapnya adalah Rifki Ufroni MPD, kelahiran 15 Juli tahun 1996, lahir di Kota Jakarta, telah menempuh formal education yang terakhir adalah S1 Pendidikan Kimia UNJ dan S2 Pendidikan Kimia UNJ. Adapun beberapa prestasinya yang saya kutip dan saya paparkan secara singkat, yaitu yang pertama, peserta workshop Design Thinking SMIC 202. Yang kedua adalah sebagai speaker partisipan di International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science 2023 di Yogyakarta. Dan yang ketiga, publikasi 3 artikel bidang pendidikan kimia dan design thinking. Luar biasa. Moto hidup beliau adalah manjada wajada. Kan? Benar begitu ya? Semoga benar, berarti nggak salah. Baiklah, tanpa berpanjang kata lagi, ini udah bisa ditampilkan nih ya, Bapak Ibu guru hebat semua bisa menyaksikan paparan biografi singkat beserta fotonya langsung. Baiklah, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja jalan-jalan keluar kota. Cakep. Jangan lupa membeli ikan. Kita sambut narasumber hebat kita. Kepada Pak Rifki Gufroni, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Bu Vina. Apakah suara saya terdengar? Saya izin share Jelas, screen. jelas Pak, jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Di siang hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan yang berbahagia di waktu sela-sela kesibukan kita mengajar. Kita masih menginvestasikan sebagian waktu kita untuk dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan kita, kualitas pengalaman kita, dan termasuk dalam rangka juga untuk meningkatkan skill kita di dalam mengajar sebagai salah satu profesi mulia kita yang kita laksanakan setiap hari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati Bu Yani selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 30 Jakarta, kemudian yang saya hormati juga kepada para wakil dan staf, serta yang saya banggakan para pendidik, guru-guru hebat di seluruh yang hadir pada hari ini, terkhusus kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 30 Jakarta, ya, karena saya bagian dari juga, alhamdulillah
bisa diberi kesempatan ya, untuk akhirnya sharing tentang experience ya, tentang experience saya berkaitan tema design thinking. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah kenal istilah design thinking ini ya. Katanya sih nggak begitu asing ya, design thinking. Dua kata yang sebetulnya kita udah biasa mendengarnya. Topik yang saya angkat pun ini saya pilih diksinya meledakkan karena ada satu makna di balik itu. Kata meledak Pak Rifki kelempar deh. Bu Ratu. Bu Ratu. Tuh. Bu Ervina. Kelempar dah Iya, Pak Rifki. Pak Rifki iya, kelempar. sepertinya Kok gitu Bu. hilang-hilang Tapi gurunya? Sebentar, Pak Rifki kelempar. Gurunya hilang. Iya, Pak Rifkinya kelempar. Gurunya hilang-hilang, Bu. Iya, sebentar ya Bapak Ibu. Bu Vin, wifi ruang ini WA lab nyambung. Pak Rifki Oke. sini di ruangan saya. di lab bio itu SMA 30 Jakarta, Bu. Oh. Iya, Pak Rifki udah join. Pak Rifki di lab fisika padahal sama saya. Oh, kalau di lab fisika dia kurang maksimal deh setahu Mohon saya maaf, Pak jangkauannya. Ini mohon maaf saya nggak di sekolah. Sudah masuk lagi Pak Rifki. ya. Oke, izin saya lanjutkan kembali. Jadi tadi bahas meledakkan ya. Luar biasa itu satu. Kita mulai dengan memahami dulu apa yang disebut dengan design thinking. Ada satu quotes yang menarik untuk kita baca. Kita tidak dapat memecahkan masalah dengan menggunakan cara berpikir yang sama seperti yang kita gunakan saat ini. Hal yang perlu digarisbawahi yaitu pikirnya. Bahwa cara pikir kita menyelesaikan suatu masalah. Atau menarik, not what it and feels like, design is how it works. Jadi desain itu adalah mana kita melihat hasil progres atau pekerjaan tersebut. Pembahasan yang akan kita diskusikan ada introduction, understanding, design thinking, hingga nanti pada saat implementing atau penerapannya. Yang pertama, kita kenal dulu apa itu design thinking. Melalui penalaran abduktif yang berpusat pada manusia yang memanfaatkan interdisipliner ilmu untuk menyelesaikan yang kompleks. Penalaran abduktif berarti menyimpulkan dari hasil data atau fakta yang ditemukan, di mana fokus data yang ditemukan kita gali dari user yang kita tentukan dalam pendekatan design thinking ini. User
itu adalah seorangnya. Karena itu pendekatan ini bersifat human manusia, di mana dalam penyelesaian masalah ini biasanya masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari termasuk kita itu masalah yang tidak bisa diselesaikan seperti kita mau mengerjakan besok mau ada ujian, maka dia harus belajar supaya bisa besok menyelesaikan masalah. Itu berbeda dengan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Masalah kehidupan sehari-hari cenderung tak bisa diprediksi, agak rumit, tidak bisa dikontrol, yang dimana pendekatan-pendekatan yang sudah baku terkadang nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi butuh pendekatan yang lebih fleksibel, berbagai bidang, bukan hanya Ke sini aja Pak Rizky, di sini aman kami Pak Ombing nih. Bu Yeltri, Bu Tami, Bu Gigi, Bu Erni, Bu Ida, semua sini. Halo Pak Homping, apa kabar? Halo Bu, baik. Saya mamanya Harel, Ishak Harel. Oh iya, Bu. Maaf Mampir nggak pakai sini Bu, baju dinas, sekali-sekali Bu. gerah. Izin narasumbernya keputus lagi. Halo Bu Elpa. Pindah Ya, ruang Udah dulu dulu suara- sebentar saurannya ya. Bu. Oke, belum kedengeran suaranya nih, suara Ya udah masuk. narasumbernya. Lab biologi tahu nggak ini ya? Pak Rifki, di ruangan saya aja Pak Rifki sini. Banyak nih. Saya kirim ke KSKI, saya kirim ke Ruangan Ibu deh Bu. Iya. Pak Rifki biar di ruangan saya aja kali Bu, Iya. ini stabil Bu, bagus. Siap. OTW Bu. OTW. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Sinyal. Ya Ibu. Ya suaranya nggak ada. Saya bilang pakai apa aja. Pakai paket aja, nggak bisa nggak pakai paket internet sini. Iya,
bungkusannya sama. Ya, bungkusannya sama kan. Nah, itu kan isinya beda. Hah? Baik, kita lanjut kembali. Mohon maaf karena kendalanya. Saya izin melanjutkan kembali. Tadi kita sampai ke design thinking ya. Jadi design thinking ini berbeda dengan pendekatan-pendekatan lain karena fokusnya pada usernya atau personal. Dan di dalam penyelesaiannya biasanya lebih berprinsip fleksibel dan menggunakan berbagai macam interdisipliner ilmu yang dirangkai dalam 4 tahap nanti. Nah, ini tahap dari design thinking. Yang pertama, dalam memahami atau menyelesaikan suatu masalah, langkah pertama kita adalah berusaha memahami user tersebut. Karena kita bersifat personal atau user yang kita coba selesaikan, maka langkah pertama kita harus berempati. Nah, apa itu empati? Empati itu adalah berusaha memahami perasaannya, apa yang dirasakannya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan. Untuk mendapatkan atau menggali informasi dalam rangka berempati kepada user, maka ada 3 yang biasanya bisa kita lakukan dalam proses design thinking ini. Yang pertama, kita bisa melakukan secara observasi. Observasi, kita lihat, kita amati apa yang terjadi dari si user tersebut. Dan yang kedua, bisa dilakukan secara interview. Kita menanya secara langsung kepada user tersebut tentang apa yang dirasakannya, apa yang dipikirkannya, dan apa yang dia lakukan pada saat tersebut. Atau bisa juga kita melalui studi literasi sebagai bentuk pendukung dari 2 langkah yang tadi. Nah, langkah empati ini penting karena pada akhirnya kita akan mendapatkan satu keyword atau main data, yaitu apa kebutuhan dari si user ini. What is their need? Dan setelah kita mendapatkan data, suaranya nggak kedengaran Tata. Cek. Selanjutnya, kita nanti bersama siswa akan mengarahkan mereka untuk melakukan tahap yang disebut define. Apa itu define? Ya, secara definisinya saya sudah jelas, yaitu mendefinisikan atau menyebutkan dari permasalahan berdasarkan dari sudut pandang si user tadi. Create a point of view, menciptakan suatu sudut pandang tentang apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh si user tadi. Nah, kalau kita nggak bisa dalam tahap empati, biasanya kita akan kendala pada apa sebetulnya masalah yang dihadapi oleh user tadi. Nah,
Eh, Sebetulnya ini penting juga kalau kita belajar secara komprehensif, kan kita dilatih juga di dalam pembelajaran bukan hanya mengkaitkan dalam hal kognitif, tapi kita juga diminta bagaimana mengkaitkan pengetahuan kita kepada kehidupan emosional dan sosial. Nah, di sini sebenarnya kesempatan kita mengajarkan kepada mereka bahwa kita bisa ya berusaha untuk berempati. Masih nyambung Bapak Ibu? Masih Pak, tapi Jelas. masih, tapi rada mendem suaranya. Mungkin nggak usah pakai itu kali ya Pak. Nggak usah pakai yang di apa pakai mic ya. Langsung aja seperti ini. Iya, suara Bu Yani jelas banget tuh. Nah, jadi nggak. Nah, langsung aja Pak. Coba buat Pak Rifki tes. Cek. Nyambung suaranya? Nyambung. Iya ya. Nah, halo Pak. Ya, sudah Nah, jelas Pak. sambung kembali. Lebih besar, malah lebih besar ya. Nah, jelas nih. Ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Setelah dari tahap define, ya ini saya ringkas saja, nanti lebih enaknya ketika ada penerapannya langsung. Setelah ada tahap define, tahap berikutnya adalah ideate, menghasilkan ide. Nah, ide yang dimaksud adalah untuk menyelesaikan masalah yang tadi sudah kita dapatkan di define. Berikutnya, ideate ini akhirnya menghasilkan desain. Desain yang berupa bisa suatu barang real, bisa program, atau seperti suatu simulasi. Yang pada akhirnya kita akan buatkan di prototype. Prototype ini, kalau definisinya adalah suatu representasi sederhana dengan tujuan mengkomunikasikan ide kepada user untuk mendapatkan feedback. Dan setelah prototype, kita akan masuk ke tahap tes. Ini 5 stage dari design thinking, 5 tahap dari design thinking tadi, dan ini adalah salah satu yang telah saya coba terapkan dari design thinking di kelas 10 pelajaran kimia yang saya kolaborasi dengan pembelajaran fisika pada tema renewable energy atau energi terbarukan. Dan di sini gambaran singkatnya dari tahap awal siswa melakukan interview termasuk mengobservasi tentang apa atau namanya bahasanya itu pain-nya atau need-nya selama bekerja. Kebetulan user yang kita ambil yaitu adalah supir atau driver ojek online. Nah, setelah mereka mewawancarai, nah biasanya nanti akan saya suruh mereka untuk mentranskrip hasil wawancaranya, yang kemudian nanti masuk ke dalam meja diskusi, hingga mereka akan mendapatkan yang kita sebut sebagai problem statement atau pernyataan masalah dari apa yang didapatkan selama tahap empati. Nah, ini gambar ideatnya, desain daripada solusi yang diberikan kepada user. Ini bentuk realnya, sebagian Bapak Ibu lihat, kita buat pakai kardus. Nah, di sini kalau nanti kita lihat di sini ada namanya panel surya, karena kan memang berkaitan dengan energi terbarukan. Baru di tahap akhir kita uji langsung untuk melihat keberhasilan dari hasil prototipe yang telah dibuat. Oke, dari awal apa itu empati? Tadi kita sudah sempat singgung di awal. Intinya kita berusaha untuk memahami user. Tekniknya kita bisa minta siswa melakukan wawancara atau observasi atau survei. Mungkin guru lebih berperan kepada apa yang akan ditanyakan kepada user. Di situ kita bisa minta sebelum mereka menanyakan langsung, coba lihat, kita cek dulu list pertanyaannya, supaya pertanyaannya sudah sesuai atau belum dengan apa yang ingin didapatkan. Nah, observasi lebih ke arah secara lapangan, karena tidak semua data itu didapatkan dari hasil wawancara. Kadang ada data-data yang bisa didapatkan dari aksi atau respon dari masyarakat. Nah, ini perlu didapatkan dari observasi. Dan pada akhirnya
tahap empati tadi sebagaimana sudah disinggung, kita bisa mendapatkan need atau kebutuhan dari si user. Ini dokumentasi selama siswa melakukan wawancara. Idealnya kalau boleh disarankan dalam penerapannya, sebaiknya user diajak ke kelas kalau bisa kita hadirkan, sehingga siswa hanya fokus untuk melakukan interview. Dan kalau bisa, karena kita ingin misalnya melihat tahap kualitas kreativitas dan problem solvingnya, kalau bisa usernya itu satu atau sama. Kenapa sama? Agar hasil wawancara dianalisis oleh semua kelompok dan nanti akhirnya mereka akan berdiskusi dengan keragaman ide. Nah, itu biasanya kita akan melihat kreativitas dan variasi dari setiap tim. Kalau sama. Nah, kalau beda, ya sudah jelas, biasanya masalah-masalah yang dihadapi oleh user akan berbeda-beda. Tahap kedua, ini yang tadi disebut sebagai define, atau mengidentifikasi masalah. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah lebih ke arah menjelaskan secara spesifik masalah yang dihadapi oleh user. Teknik untuk menentukan kebutuhan user harus didasarkan pada sudut pandang user. Kita berusaha memahami dari sudut pandang user. Nah, saya coba langsung ke contohnya saja. Ini salah satu hasil dari wawancara yang dilakukan oleh siswa ke ojol. Ya, karena untuk wawancara itu biasanya siswa akan bingung pertama kali, Pak, apa yang kita wawancara? Nah, di sini mungkin saya garis bawahi, guru lebih berperan kepada desainer. Desainer dalam arti kita bisa kasih panduan dalam bertanya, coba tanyalah hal-hal sebagai berikut. Kalau kita sedang fokus pada tema energi terbarukan, berarti coba tanya keterkaitan pekerjaannya dengan energi. Yang dimaksud energi di sini kan bisa listrik. Dan listrik adalah salah satunya baterai. Dan pasti ojol itu sangat membutuhkan baterai untuk memperlancar kerjaannya. Dan kita tahu bahwa ojol ini bukan suatu pekerjaan yang bahasanya temporer, tapi sudah menjadi profesi utama bagi sebagian masyarakat di sekitar kita. Dan untuk mensukseskan atau agar pekerjaan tetap lancar, maka handphone tuh harus tetap on. Bayangkan kalau lagi kerja tiba-tiba baterainya habis. Nah, ketika baterai habis, walaupun orderan masuk, tetap itu akan menghambatnya dalam menghantarkan orderan atau penumpang. Nah, ini kan perspektif kita, ya kan? Kita kasih pemanasan, kita picu, kita pancing siswa bahwa memang ada trouble dalam pekerjaan user ini. Namun kita coba arahkan kepada siswa nanti dalam empati atau wawancara, coba tanyalah berkaitan dengan hal-hal ini. Dan pertanyaannya, hindari pertanyaan yang mengundang jawaban yes or no. Di situ tidak akan melahirkan suatu informasi. Atau driver hanya mengatakan, ya, tidak, selesai. Tapi tanyalah mengapa, bagaimana, dan kenapa. Misalnya, kalau di pertanyaan ini kan siswa nanya, ada nggak kendala? Pernah ada kendala nggak dari handphone tersebut? Di sini ada kendalanya macam-macam nih. Nah, kalau kita lihat, jawaban ini sudah mengarah kepada masalah personal. Ya kan? Nggak semua orang kayak begini masalahnya. Nah, ini udah masalah personal. Handphonenya lemot, sampai kecil, aplikasi tidak kuat, dan katanya perlu update. Terus siswa karena sedang ingin menggali masalah energi, dimulailah pertanyaannya. Terkait baterai bagaimana Pak? Katanya gitu. Apakah pernah habis tengah jalan? Ternyata sesuai ekspektasi, pernah katanya. Nah, kan pernah itu belum informasi mendalam. Setelah itu ada pertanyaan lanjut. Kalau gitu orderan hilang nggak? Ternyata enggak. Terus apa upayanya? Itu yang tanya siswa kan. Apa upayanya ketika handphone mati? Nah, disinilah tindakan yang dilakukan oleh ojol, yaitu dia biasanya bawa powerbank. Atau kalau powerbanknya habis, mau nggak mau dia harus pulang untuk mengecas kembali. Nah, menurut Bapak Ibu, dari hasil, anggaplah
ini kita yang melakukan empati kepada user ojol, menurut Bapak Ibu semua, kira-kira kebutuhan apa yang menjadi masalah dari ojol tersebut? Karena kalau bicara kebutuhan tuh biasanya gini, kalau nanti kita bimbing siswa dalam tahap design thinking, biasanya karena udah terfokus kepada membuat alat, langsung tuh siswa bilang, driver ojol perlu alat untuk bisa mengisi baterai di mana saja dan kapan saja. Nah, ini mengundang kita langsung berpikir sempit. Padahal tujuan hari ini kita hanya diminta menentukan kebutuhan dari user. Kebutuhan itu sebenarnya gampang. Kita belum memikirkan solusi, kita hanya memikirkan apa yang dia butuhkan. Seperti kita misalnya lihat gambar ini. Ini anak kecil, ya. Coba kalau kita pikirkan sama-sama. Kira-kira apa yang paling dibutuhkan anak kecil ini? Nah, ada sebagian orang bilang, mungkin anak kecil ini butuh perhatian. Barangkali orang tuanya sedang sibuk sama tamu, jadi dia pengen dapat perhatian, cobalah dia manjat-manjat jingkrak-jingkrak. Ya. Bisa jadi kan kebutuhannya perhatian. Atau memang dia lagi pengen ambil buku, tapi terlalu tinggi. Berarti yang dibutuhkan adalah bangku, bisa jadi. Nah, hal-hal begini yang kita pancing siswa untuk lebih meluaskan. Jangan langsung fokus ke solusi, tapi fokuskan kepada sebetulnya apa sih yang dibutuhkan anak kecil ini. Nah, kalau tadi dengan ojol, berarti apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh si ojol tadi? Itu kalau siswa sudah langsung terfokus kepada baterai, maka kreativitas langsung selesai tuh. Semua sepakat, oh karena baterai Pak. Makanya kalau dalam proses design thinking ini, kita sangat berperan penting untuk memastikan berjalannya proses diskusi dengan baik. Kita harus sampaikan bahwa setiap orang harus tulis hasil pemikiran dia atau need yang berdasarkan perspektif kita. Semua harus coba nulis gitu. Sehingga kalaupun ada sama karena pemikiran dia, bukan karena interupsi atau pengaruh dari yang lain. Setelah itu, setelah kita brainstorming atau diskusi, maka minta siswa untuk mengisi 3 dari hasil define, yaitu usernya siapa, need-nya apa, insight-nya apa. User berarti orang yang sedang kita selesaikan masalah, dalam hal ini driver online. Kemudian need, kebutuhan, apa kebutuhannya berpacu dari hasil observasi dan wawancara. Dan terakhir insight. Insight itu adalah alasan mengapa ia butuh. Kalau dari hasil wawancara tim 1 ini, ya wawancaranya lebih mengarah kepada kebutuhan, butuh ya cara agar baterai bisa on dan tidak kehabisan. Karena dalam bekerja kan dia penting sekali. Nah, apa alasannya? Insight-nya, kehabisan baterai itu akan menghambat pekerjaannya, baik mengantar penumpang maupun antar barang. Nah, ini misalnya contohnya. Terakhir, dalam rangka merepresentasikan tentang user tersebut, minta siswa menggambar, mengilustrasikan karakter yang mewakili masalah yang dihadapi oleh user. Nah, misalnya ini gambar siswa, ya, ada drivernya, ada gambar baterainya, ya kan, ada gambar powerbanknya. Nah, misalkan seperti ini. Secara otomatis kita melatih mereka untuk kreatif menyampaikan ide bahwa kita semua sebenarnya bisa. Namun memang kita saja belum bisa di blow up, belum bisa dibuka ledakan kreativitas itu. Dan temuan yang saya dapatkan selama tahap ini, ya kadang siswa yang kita anggap tidak aktif, pada tahap ini justru aktif sekali. Justru mereka paling keluar inovasinya. Yang mungkin menurut dia di sini tempat saya gitu. Saya tidak suka mungkin barangkali pasif di kelas, tapi dia cenderung suka ada kaitan antara di kelas dengan kehidupan sehari-hari. Barangkali mungkin ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh siswa-siswa pasif kita di kelas. Mereka menunggu momen di mana dia bisa menggunakan, mengkaitkan ilmu yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini selama tahap define dokumentasinya, memang kita arahkan mereka untuk duduk melingkar supaya diskusi lebih enak. Nah, ini waktu saya ketika workshop
sama di situ kita suruh buat apa problemsnya, apa need-nya, dan apa insight-nya. Nah, kalau ini gambaran rangkuman dari 6 tim yang dilaksanakan satu kelas. Setiap gambar berbeda-beda, dan setiap narasi pun berbeda-beda, walaupun mungkin pada dasarnya baterai habis. Tapi narasi bisa berbeda-beda. Nah, di sini sudah mulai lahir kreativitas di dalam menarasikan. Setelah kita memahami kebutuhan, maka siswa akan diarahkan untuk mengenerate atau menghasilkan sebanyak-banyaknya ide. Ada beberapa teknik dalam brainstorming ya. Dan untuk menghasilkan ide ini juga penting pengawasan dari kita sebagai guru untuk mengarahkan atau untuk bisa menghasilkan ide sebanyak-banyaknya. Umumnya yang siswa dominan itu akan lebih cenderung berbicara. Dan umumnya siswa-siswa yang malu dari awal di kelas pasif itu akan takut menyampaikan pendapat. Karena sudah ada efek mental kalau dia menyampaikan takut salah, takut idenya tidak baik. Nah, di sini bedanya antara mungkin kita biasa melakukan diskusi dengan design thinking, karena pada penerapan design thinking, menyampaikan ide nggak mesti melalui lisan. Boleh dengan cara tulisan. Kalau dengan cara tulisan saja, menarasikan satu kalimat masih bingung, boleh menyampaikan ide dengan gambar. Nah, tekniknya untuk supaya menghasilkan ide sebanyak-banyaknya, itu harus dilakukan tahap yang pertama, kita minta siswa tuliskan, setiap individu wajib menuliskan ide berdasarkan perspektif dia, minimal minimal 3. Nah, biar lebih menarik kalau kita misalnya di kelas kan bisa pakai post-it atau namanya sticky note. Kasih mereka masing-masing post-it dan bedakan warna. Biasanya setiap kelompok itu kalau warnanya berbeda kalau lebih menarik. Silakan setiap siswa atau setiap anggota di kelompoknya menuliskan ide yang ia pikirkan sebagai solusi dari masalah. Wajib, sifatnya wajib. Nah, mau nggak mau kan yang pemalu pun juga akan menulis, dan di situ kita ditekankan yang pertama, kalau kita dalam menghasilkan ide, tekankan yang namanya defer judgment atau tunda dulu penilaian. Maksudnya, kadang kita kalau pengen beride itu suka ngomong, takutlah ide saya jelek, ide saya tidak baik. Nah, di sini tunda dulu. Udah nggak apa-apa, tulis aja. Kita selalu ngomong gitu, tulis aja. Tekankan bahwa tidak ada ide yang paling benar, tidak ada ide yang paling salah. Yang ada adalah ide yang tepat pada waktunya dan tempatnya. Semua ide itu hebat, dan semua ide itu berharga. Sehingga mereka akan merasa terapresiasi, akan merasa lebih berani untuk menuliskan ide. Terus sampaikan fokus kepada volume, artinya banyakkan saja idenya. Terserah mau ide itu gila, mau ide itu nggak mungkin, tulis aja. Memang kita diharapkan ide-ide yang kalau bisa ide-ide yang gila, yang rasanya nggak mungkin, ya justru itu, tuliskan saja ide-idenya. Terus stay on topic, kemudian libatkan ide yang out of the box, dan bangun ide-ide tersebut dengan mengkombinasikan dengan ide-ide yang lainnya. Setelah itu, mereka setelah menuliskan ide secara individually, boleh masing-masing dari individu tersebut presentasi dan anggota lain memberikan feedback. Nah, bisa tuh nanti, sama idenya, bisa aja gitu. Tapi bukan secara rekayasa, tapi natural. Kita mengatakan, kita punya pemikiran yang sama. Sehingga mungkin yang tadinya awalnya merasa ide dia buruk, ternyata sama kok yang sama yang lain. Nah, itu meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dari sekian banyak ide, kemudian dipost dalam satu papan atau satu karton yang ide tersebut terlihat jadi lebih kreatif, menarik. Lalu lakukan klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Yaitu ide-ide yang sama temanya kita grupkan, kita kelompokkan, lalu tulis di judul atasnya tentang temanya. Setelah kita menuliskan beberapa tema dengan beberapa ide tadi, maka pasti kita akan mendapatkan ide yang paling banyak itu di tema yang mana. Nah, disitulah tugas leader untuk memimpin, kira-kira ide yang mau kita ambil yang mana. Boleh dikombinasikan dari semua ide, atau pilih ide yang paling general, paling besar impact-nya, paling besar dampaknya dalam menyelesaikan masalah si user. Pada tahap akhir, kita nggak langsung nyuruh mereka buat atau masuk ke prototype, tapi kita minta dulu mereka untuk menuliskan
Nah, bahasanya apa rancangan, kalau dalam hal ini kan energi terbarukan, berarti berupa alat real. Apa alat yang akan kalian inovasikan sebagai solusi bagi si ojol tadi, supaya baterainya selalu on dimanapun dan kapanpun. Nah, ini salah satu gambar rancangan setiap tim. Kita nggak perlu bilang mungkin apa nggak mungkin, tapi sampaikan kepada mereka ide saya mungkin, pasti mungkin itu. Nah, boleh karena ini bidang sains ya. Misalnya kalau bidang lain silakan. Kalau ini bidang sains, jika stuck dapat atau stuck untuk membuat prototipe atau stuck dalam menghasilkan ide, kita arahkan untuk cenderung ke arah ambil referensi jurnal, ambil referensi artikel yang inovatif, yang bisa menjadi gagasan awal, bukan mengadopsi, tapi hanya mengambil gagasan awal saja yang kemudian nanti diimprovisasi. Nah, lalu mereka berprototipe. Prototipe di sini tadi harus bahan-bahan sederhana. Dalam hal ini kita menggunakan kardus. Ini misalnya phone holder. Ya, ini seolah-olah phone holder, tapi ada ini namanya panel surya. Nah, ini dia lagi buat. Ini ada yang menggunakan elektrokimia dapat sampai 3,32 volt dari jeruk nipis, dan campuran garam. Itu materi sel volta. Atau bisa juga dibuat dalam bentuk simulasi, digambar seperti ini. Nah, bebas, yang penting idenya tersampaikan. Nah, inilah hasil rancangan idenya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau belum paham kan, ini sebenarnya lebih ke arah, kalau ini namanya case handphone yang di belakangnya dilengkapi dengan panel surya untuk mengecas. Berarti kan pemanfaatan energi terbarukannya di sini. Kenapa pakai panel surya? Sebenarnya alasan jelas bahwa terutama Jakarta energi terbarukannya paling besar potensinya itu ada di panel surya. Makanya di sini dominan semua tim cenderung mengambil panel surya. Kreativitasnya bisa dilihat bukan dari panel surya memang, tapi dari desainnya, desain alat yang dia buat. Ada yang membuat phone holder, ada yang membuat casing, ya, ada yang membuat power bank, ya, power bank yang portable dan bisa diisi baik menggunakan listrik yang kita colok atau menggunakan panel surya. Bahkan ada yang coba pakai jam tangan, cuma nih panel surya kegedean. Waktu itu cari panel surya kecilan, cuma waktunya udah terbatas, jadi pakai yang gede. Jam tangan, panel surya, dan dilengkapi dengan baterai. Atau ini sebenarnya kincir angin yang kita tahu bisa dikonvert menjadi energi listrik. Nanti di sini ada baterai kecil. Jadi selama driver online itu berkendara, mereka memanfaatkan arah angin yang berlawanan itu untuk memutar kincir angin dan mengubahnya menjadi energi listrik dan disimpan di dalam baterai. Nah, ide-ide ini kan sebenarnya udah kita katakan kelas 10 tentang energi terbarukan dan inovasi dan menyelesaikan masalah, ini menarik sekali. Pada akhirnya kita setelah sudah membuat prototipe, kita pasti harus menguji alatnya. Nah, idealnya harus diuji ke user supaya mendapatkan feedback real. Tapi kalau memang nggak bisa, boleh dalam bentuk kita hanya menilai hasil kerja tersebut apakah sudah sukses atau tidak, bekerja atau enggak alatnya. Atau bisa kita buat misalnya pameran yang kemarin sudah kita laksanakan bersama-sama seperti ini. Ini pameran sains. Nah, ini juga salah satu bentuk mengapresiasi karya mereka, hasil dari jerih payahnya, waktunya, kemudian diapresiasi dengan banyaknya orang datang untuk bertanya dan melihat-lihatnya. Ini juga salah satu bentuk apresiasi, salah satu bentuk testing. Karena tujuan dari testing itu adalah kita ingin menyampaikan ide dan menerima feedback ya, dari user. Nah, kalau idealnya, ini perlu nih Bapak Ibu untuk mengarahkan supaya nggak keluar dari langkah-langkah design thinking. Boleh dibuatkan booklet panduan design thinkingnya. Nanti kalau memang ingin lebih dalam, bisa saya kirimkan nanti design thinking modulnya ini. Saya waktu itu coba sampai ke arah menganalisis perubahan kreativitas dan problem solvingnya. Nah, ini adalah rubrik yang saya pakai dalam menilai kreativitasnya, dan ini adalah rubrik yang saya gunakan untuk menilai kemampuan problem solvingnya. Supaya saya benar-benar tahu before afternya setelah design thinking selama 2 minggu itu,
ada nggak perubahannya, ada nggak dampak positifnya, minimal ada nggak interesting terhadap topik atau pembelajaran kimia fisika pada saat itu. Sehingga bukan hanya belajar itu ya udah belajar di kertas ulang selesai, tapi ada dampak yang mereka rasakan itu bermanfaat. Nah, ini kalau dianalisis terhadap kemampuan berpikir kreatif, menurut beberapa ahli, design thinking itu ada tahap di mana berpikir konvergen dan berpikir divergen. Konvergen artinya berfokus, divergen artinya bervariasi. Dan ini adalah salah satu indikator dari berpikir kreatif. Kadang kita kan menggaung-gaungkan bagaimana supaya kita meningkatkan skill abad 21, diantaranya adalah kreativitas, problem solving, komunikasi, dan kolaborasi. Sebelum design thinking selesai semua di situ kan, mulai dari problem solving, tadi kita menyelesaikan masalah. Kreativitas, kita membuat ide, mendesain. Kolaborasi, mereka diskusi di situ. Komunikasi, mereka menyampaikan ide. Sebenarnya selesai di situ kan, kita menerapkan satu metode yang mereka juga meningkatkan soft skill mereka yang mendukung ya, keterkaitan skill abad 21 saat ini. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu. Bedanya juga kalau di design thinking, kita boleh longkap atau mundur ke 1 atau 2 tahap. Misalnya di testing kita ketemu user nggak sesuai ekspektasi, boleh kita kembali ke tahap idea. Mungkin idenya kurang tepat. Atau bahkan mungkin ke define, dalam rangka barangkali need-nya nggak sesuai dengan kebutuhan user. Boleh. Nah, ini membedakan mungkin dengan metode-metode lain. Kalau ini disebutnya iterasi, yaitu boleh kita mundur selangkah atau beberapa langkah sebelumnya untuk kembali lagi ke tahap testing agar mendapatkan solusi yang paling tepat, straightforward ke user. Ini nanti mungkin bisa dibaca keterkaitan dengan design thinking dan perbedaannya dengan problem based learning, inquiry based learning, instructional design, dan design based research. Di sini saya langsung soroti saja teacher role atau peran guru. Nah, umumnya kalau kita kan bilang peran guru itu sebagai fasilitator. Di design thinking itu sebagai desainer. Kan kita yang merancang dari awal siswa mau ngapain, terus berikutnya ngapain. Kita yang mendesain. Nah, jadi lebih daripada itu, kita juga berperan untuk mendesain tahap awal sampai akhirnya. Nah, ini nanti bisa sebagai bahan bacaan saja, yang penting tahap dari awal sampai akhir seperti itu kurang lebih design thinking. Yang membedakan atau yang lebih membuat beberapa bidang seperti teknologi, sosial, urbanisasi, atau dalam berbagai macam aspek di public sector itu udah mulai ngambil design thinking sebagai metode dalam inovasi dan pemecahan masalah. Ini salah satu riset yang juga udah mulai booming. Jadi beberapa aspek, kalau saya lihat design thinking sudah mulai ya, dicium sebagai salah satu kalau bahasa green topic. Bahkan di Cina pun sudah banyak yang menggunakan topik design thinking dalam pembelajaran. Di Malaysia juga, waktu saya workshop itu pengisinya kebetulan dari Malaysia, dan katanya bahwa Malaysia sudah mulai banyak penelitian tentang design thinking. Tahun 2023, sekarang tahun 2024, berarti penelitiannya sudah banyak berkaitan dengan design thinking. Nah, kalau bahasa kita, dosen aja coba meneliti ini. Apalagi kita sebagai guru yang setiap hari bersentuhan dengan siswa, mestinya kita yang paling tahu dampak dan kita yang paling bisa merasakan apa hasilnya. Ya, barangkali itu Bapak Ibu semua, mungkin sedikit tentang design thinking. Saya serahkan lagi kepada MC. Baik, terima kasih Pak Rifki Gufroni. Izin Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas, Bu Fin. Oke, terima kasih. Takutnya udah sore, menjelang sore suaranya ikut sore juga gitu ya.
Terima kasih luar biasa kepada Bapak Rifki atas bukti karyanya. Ini saya bisa katakan kalau di PMM ini bukti karya ya. Bukti karya disertai materi yang pasti menambah wawasan kita semua. Kalau boleh saya menyimpulkan yang tadi saya menyimak, yaitu design thinking ini bisa menjadi strategi kita untuk para pendidik mengantarkan anak-anak kita untuk berperan sebagai saintis. Benar ya demikian ya, karena kalau ngelihat step-stepnya ini adalah step-step berpikir ilmiah. Dari mulai empati yang bisa dilakukan dengan observasi, interview, dan literasi. Tahap kedua yaitu memastikan masalahnya, yang pasti ini mengasah skill komunikasi peserta didik kita. Yang ketiga mengenerate ide-idenya, dari siswa itu pasti banyak ide-ide, dan ini akan mengasah skill komunikasi, verifikasi, problem solving, dan self-control manajemennya juga. Kemudian tahap berikutnya membangun karya dari perwakilan ide yang terpilih. Nah ini kemampuan C5 dan C6 kalau berdasarkan taksonomi Bloom. Dan yang terakhir kalau nggak salah tadi evaluasi yang baiknya adalah dilakukan secara lebih dari satu arah dengan metode umpan balik. Biasanya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rifki atas paparannya yang luar biasa. Baiklah, berlanjut ke acara berikutnya, yakni sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang hadir di webinar kali ini. Dibuka termin pertama untuk 3 peserta. Boleh memberikan reaction di Zoom-nya. Reaction raise hand. Ada Bapak Ibu? Oke. Ini berarti pertanda bahwa kita semua sudah paham. Saya sih sebenarnya paham. Intinya pendekatan saintifik. Ya, intinya pendekatan saintifik, dan Bapak Rifki juga memaparkannya jelas dengan bukti karyanya sehingga ada contoh secara real bagaimana mengimplementasikan design thinking tersebut. Bila mana sudah tidak ada yang ingin diperjelas lagi atau ditanyakan, maka Bapak Ibu bisa mengisi link yang ada di chat room yang sudah di-share oleh Pak Bu Ratu. Oh ya, maaf, saya terlewat. Silakan Ibu Ratu Mulyaningsih. Bu Pin, terima kasih. Saya tergelitik kayak nih. Pak Rifki kan latar belakangnya dari kimia, gitu ya. Pak Rifki, apakah design thinking ini cocok digunakan untuk semua bidang ilmu, gitu ya? Tadi kata Pak Rifki cocok. Mungkin Pak Rifki bisa sedikit bercerita, mungkin ada yang dari IPS nih berpikir, itu kan, atau dari bahasa gitu ya, gimana caranya kalau dipakai di bidang mereka gitu. Kalau IPA kan emang iya ada project gitu ya, produk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah memang harus selalu ada produk gitu loh Pak Rifki? Apakah pemikirannya aja bisa kita gunakan tanpa ada produk atau seperti apa? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan langsung saja Bapak Rifki. Ya, terima kasih Bu Ratu. Jadi pertanyaannya, ya memang belum saya sampaikan tadi, bahwa misalnya design thinking bisa diterapkan oleh berbagai bidang, itu betul sekali. Bahkan sebetulnya sains itu hanya dari kesekian kalinya baru muncul tentang sains. Awal mah ke arah sosial, ekonomi, kemudian teknik, kemudian masuk ke kesehatan, bahkan masuk ke hukum, nah, baru ke pendidikan. Nah ini kalau bisa dikatakan justru seperti metode umum untuk semua, karena kita semua berpikir, kita semua punya masalah. Nah contohnya misalnya kalau saya baca di jurnal tuh ada yang ke arah menyelesaikan masalah urbanisasi. Kenapa dikatakan masalah urbanisasi bisa design thinking? Karena urbanisasi itu bukan masalah yang sederhana, ada banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga terlihat ribet, rumit. Karena itu penyelesaiannya nggak bisa hanya satu orang, kita perlu sampai bahkan mendatangkan stakeholder yang memang berkaitan dengan masalah tersebut. Itu misalnya saya baca.
terakhir saya baca juga ada tentang masalah di rumah sakit. Itu kaitannya dengan pelayanan. Terus juga ada juga di ranah law atau hukum. Kalau di teknologi udah pasti, itu udah pasti kalau teknologi. Karena udah pasti kita kalau ingin membuat suatu inovasi ya kita harus tahu apa kebutuhan dari si konsumen tadi. Mungkin seperti itu yang pertanyaan pertama. Nah, yang pertanyaan kedua tadi adalah apa Bu Ratu pertanyaan kedua? Oh ya, kan nggak mesti harus ada bentuk real. Memang prototipe itu identik dengan sesuatu yang real, memang. Tapi beberapa seperti kayak bidang sosial butuh perencanaan, maka di sana outputnya berupa planning atau gagasan atau program. Nah, untuk penyampaian ke usernya, kita pakai metode namanya role play. Seolah kita lagi bermain peran, memerankan gagasan atau program yang kita sampaikan. Ke siapa? Sekali lagi ke usernya. Supaya apa? Supaya melihat keberhasilan dari ide tersebut dan kita akan mendapatkan respon dari feedback atau dari user tersebut. Nah, jadi apakah harus produk? Idealnya memang ada produk, terutama bidang teknik gitu kan. Tapi kalau bicara dengan masalah nggak mesti ada produk. Bisa berupa gagasan, bisa berupa ide, atau simulasi, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rifki. Jelas. Ya, terima kasih Pak Rifki, Bu Ratu, sudah terjawab. Sudah Bu Pina. Jadi semakin Oke. kawasan. Mudah-mudahan guru yang lain ikut. Iya, jadi ini mungkin karena design thinking nih masih newcomer kali ya, jadi learning by doing. Jadi Ya. kita coba dulu, menarik. nanti ya sambil berjalan sambil belajar ya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau lainnya? Baik, sepertinya sudah tidak ada ya. Izin Bu Cahyani untuk kita melanjutkan ke acara penutupan. Oke, Bu Ervina. Baik, makasih Ibu Guru. Terima kasih kepada Pak Rifki Gufroni yang sudah memaparkan mungkin best practice-nya ya selama ini yang sudah dilakukan di SMA Negeri 30 Jakarta. Hal ini juga bisa membuka wawasan Bapak Ibu Guru yang mungkin selama ini juga pernah dilakukan, cuma ini adalah ada sedikit penambahan dari Bapak Rifki. Mudah-mudahan hal ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu Guru sekalian dan bisa diterapkan kepada peserta didik kita semua. Terima kasih sekali lagi pada Pak Rifki. Mungkin ini saja Bu Ervina, mudah-mudahan topik-topik selanjutnya ditunggu oleh Bapak Ibu ya. Bu Ratu ini, Bu Ratu, Bu Ervina, para GP ini. Pak Rifki juga kalau misalnya ada best practice atau Bapak Ibu Guru ada best practice yang bisa ditularkan kepada teman-teman, bisa di-sharing di ruangan Kombel ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya meminta bantuannya untuk mengaktifkan kamera sebelum kita tutup kegiatan ini. Kita foto bersama. Bu Ratu siap ya? Opung, hati-hati Opung. Opung, hati-hati. Wah, Pak Hombing on the Udah di way. mobil tuh Opung tuh, Bu Mega. Sepertinya tuh, yang ada di mobil tuh nih. ada Bu Mega. Bu Mega dari Padang loh, Bu. Iya, benar. Terima kasih Bu Mega sudah ikut. Dia dari Padang, Bu. Iya. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, silakan on kamera. Bu Ratu saya hitung ya. Untuk layar pertama, 1, 2, 3. Layar yang kedua, cheers. 1, 2, 3. Sudah Bu Ratu? Sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, boleh saya berpantun sedikit ya? Boleh.
Cakep. Sok, sok, sok. Kami Bapak Ibu dan para narasumber, terima Ke kasih. Veldrum balapan lari. Waduh, Cakep. cakep. Larinya setiap minggu rutin. Benar. Artinya, Saya Ervina pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. sama-sama. Terima kasih Bu Ervina. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu Pak guru hebat Rifki. semua. Bu Ratu, Izin terima Bapak Ibu menutup kasih. kegiatan Sama-sama, Bu. ini. Terima kasih Bu Ervina. Terima kasih Bu Jani, Cayani, Pak Rifki. Bapak Ibu yang lain. Wabillahi taufiq wa Opung, hidayah. hati-hati Wassalamualaikum Opung. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Bu. Bapak Ibu isi absen, sertifikat langsung terkirim ke Nah, masing-masing. Bu Yani dan yang lainnya. Sudah Bu Ratu. Sampai ketemu ya Bu Ratu. Ya, Bu Elva, sehat-sehat ya semuanya. Oke. Sehat ya Bapak Ibu.